tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khitah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujung tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita gak mau. Zina lo, gak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin. Ke kanan kan? Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia nggak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar, balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia nggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu, terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek. Cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu dengan kesinggelannya. Nah 3 cowok ini dapat tugas militer. Karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer. Ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir gimana dengan adiknya yang perempuan. Siapa yang akan jaga, ini cerita dari hadis. Bukan fiksi. Bukan fiktif. Fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu. Cerita dari hadis. Nah karena mereka gak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya. Keluarganya di luar kota, gak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya gak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya, Syekh Barsisa. Kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda. Karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa, saya nggak pernah menampung kebenaran. Syekh ini juga nggak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang nggak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nggak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa Anda belum menikah? Oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya. Karena kita nggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan. Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis. Terus setiap malam tuh nulis buku. Sholat 2 rakaat, satu paragraf. 2 rakaat, 1 paragraf. Jadi setiap paragraf itu 2 rakaat sholat. Wudhu dari isya ke subuh, 1 wudhu. Selama bertahun-tahun, 1 wudhu sholat subuh dengan isya. Maksudnya gak tidur semalaman karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Syekh Barsisa nolak, gak mau. Please karena kami gak tahu harus menjagain harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang. Karena udah dipaksain terus ya udah deh. Kalau mau saya minta satu hal bikinkan untuk adik kalian 1 ruangan, 1 kamar yang gak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya.
Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya nggak pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musola zikir, astagfirullah, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam. Nggak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh ya udah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh, sehat Ustadz, alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Gitu doang. Jadi kayak japri, sehat, udah. Nggak pakai emoticon. Jadi benar-benar kayak tiis aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang, siapa tahu dia pengen sesuatu tapi gak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa, nanti dia bisa ngomong karena gak malu. Oh iya juga sih, teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz makasih. Nah ini kan nih, akhirnya datang setan yang satu lagi, lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas, tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan ngomong.